Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib berkuasa. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita sude. Horas. Ia minggu sadarion diguari domingo misericordias domini. Astuana sai endehon ma aka asi ni rohani Jehovah. Doho topik kesetiaan Allah. Atong tapuka ma parmingguata dot ende pujian sian buku ende akola mandailing nomor onom ayat sada lalu tu ayat tolu pinuji ma tok tong debata.
Di bagasan guarni debata ama, dohot guarni anakna, Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia, nama nopal langit dohot tanoon. Amin. Gok holong ni rohania nama noptongi dosu deportibi. Di lehen Tuhan mapareta, gabe adong malangit. Marsurak mahami di Tuhan, hamu akan naburju roha. Patut dok halak na daulat mamuji-muji ia. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargugo naso hatu dosan jalna para si roha nasumurung. Dipangido rohamu aco mangolu jana martua hami sogot. Madung ragam dalana dibain ho manyungguli rohanami. Aco hami tanda hatua ang sogot. Dibaini hami paserep manuaing rohanami mangidosian ho. Say lehen maton di muda badia itu rohanami. Asopor saya hami diholong ni rohamu di hami. Say hami tayon mas suaramu. Na mga poy hami di hatia parasian nuaing. At so jabat hami tuhanguluan. Nan pasikop mi di hami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marende mahita sian buku ende akola mandailing. Nomor 9 ayat sada dot ayat tolu. Tole dongan saita puji pujima. Tapahihut-ihut majolo tona naparjolo dohot tona paduahon dohot astuana. Songonon mahatana tona naparjolo. Audo Tuhan debatamu ulang mardebata naleban ho di balikku. Diama astuana. Ulang so debata biar dohot holong dohot posti rohatta. Siang sude na asingi. Tona paduahon. Ulang manggana-ganai. Sanga maniru penadatola. Bope na dikijang ni langit. Bope na ditoru ni tanoon. Bope na diait na ditoru ni tanoon.
nada jadi sombaonmu sudenai. Dia maas tuanna. Ulang so debata biar dot holong ni rohatta. Jana ulang hitam marsomba tu sombaon, bope tu gana-ganaan. Bope na mangido hanguluan siani. Nada jadi oloan begu bope na mardatu. Nada jadi pos roha di sasude si songoni. Amen. Atong raprimma hita mangido gogo sian debata. Ale Tuhan debata, say pargogoi mahami, patuluson na hombar tutonami. Amin. Marende mahita sian buku ende akola mandailing nomor 250 tolu ayat sada lalu tu ayat 2 asini rohani Jahoba. Tato potima dosata tujoloni debata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata nabadia janana bonar, parasi jana parholong roha, jana nabasar doho. Saya matangulahi marohamu midahami, dibayani, saya sesa masude dosa nami. Nada adong nahami pangasaon ia so asini rohamu. Hati goran na nipatupani anakmu do nahami pangasahon tujolomu. Dibayani, pasonang jana apoi mahami na ninokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Atong tabege mahatani debata baga-baga taingot tu hasesaan ni dosata. Isema hegiot mga duhon akana ni pili ni debata. Debata do na patigorkon. Ise do pe mangumihita. Kristus Jesus do mangundihon hita. Ia mana dung mate. Lo pisani dope. Ia na dung ni Pangulo mangulahi siyan hamatean. Jana di siyanum ni debata do ia maringanan. Hasangapan ma di debata na digijang. Amin.
Marende mahita sian buku ende Akola Mandailing nomor 259 ayat 2 dohot ayat 4. Sai tiup mah tangatku. KBG mahatani debata epistel di minggu sadarion ima nata surat di bilangan 14 ayat 17 lalu tu ayat 19 songonon mahatana. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya seperti yang kau firmankan. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti Engkau telah mengampuni bangsa ini, mulai dari Mesir sampai kemari. Amin. Tapi gabi patulus hatai mahamu, ulang hum nama nangi sajo, asa ulang pauto-oto amu dirimunu. Amin. KBG mah kesaksian pujian sian jemaat. Tuhan yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat
memujimu, menyembahmu, Kau yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu, Tuhan. Lebih baik satu hari di penataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Marende Mahita sian buku ende Akola Mandailing nomor 140 onom ayat sada lalu tu ayat 2 tok tong tatap partonggolan.
Tau kuma ahanadung tahapor sayai, songon dongata sahapor sayaan di portibion, rapma hitamandok. Au por saya di debata, ama nasun markuaso, nama nopa langit dohot tano. Au por saya di Yesus Kristus, anak ni debata nasa sadai, tuhatta, nani tubuho ni tondi parbadia, nani anakon ni bujing-bujing si Maria, nama naon parsaitan taran Pontius Pilatus, di parsilakon, mate, ni tanom, manua tuban watoru, ngot sian halak na mate di hari patoluhon, manaek tuban wa ginjang, juguk di sanum di debata, ama nasun markuaso, mulak ia muse siani, mangumumi alak na mengolu dohot na mate. Au por saya di tondi parbadia, sada parlagutan ni ala Kristen nabadia, pardonganan ni ala Kristen nabadia, hasesaan ni dosa, hangongot ni pamatang, dohot hangoluan na somatak. Amin. Marende maita sian buku ende akola mandailing, nomor toru 106, ayat sada lalu tu ayat 2 di son maau. Sadarion bisa tabasa sian file PDF na dibagion di situa wilayah. Saunari masuk mahita tutangyang pangondianon. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Allah
yang bertakhta di kerajaan sorga, yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Puji-pujian dan ucapan syukur kami naikkan ke hadapan-Mu ya Bapa, karena pada hari ini, Minggu Misericordias Domini, kami boleh beribadah kepada Allah Bapa di sorga. Karena Bapa adalah Allah yang setia dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih Tuhan, karena kami boleh beribadah hari ini melalui aplikasi virtual YouTube bersama-sama dengan jemaat Tuhan di GKPA Penjernihan hari Minggu ini. Kami menyadari sepenuhnya ibadah kami ini hanya bisa berlangsung oleh karena pengasihan Tuhan dan terlaksana melalui talenta pelayanan yang Engkau berikan kepada jemaat dan majelis-Mu ya Tuhan. Di ibadah online minggu ini, kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Inang Pendeta Sandra Simanjuntak. Bersemayamlah Engkau ya Allah Bapa di setiap rumah jemaat Tuhan pada saat ibadah ini berlangsung. Turunkan Roh Kudus-Mu Bapa kepada setiap kami yang beribadah saat ini, agar firman-Mu yang hidup dapat kami pahami, kami imani, kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu, Inang Pendeta Sandra, urapi dia Tuhan, agar dia hanya berkata-kata seturut dengan firman Tuhan, dan nyatalah kemuliaan-Mu di dalam hidup kami. Bapa yang Maha Perkasa yang menciptakan langit dan bumi, dengan merendahkan hati, kami ingin menaikkan syafaat kami kepada Bapa. Dengarlah doa kami ya Tuhan. Kami teringat akan saudara kami seiman jemaat Tuhan yang saat ini terbaring lemah karena sakit yang diderita. Kami menyebut nama mereka dengan penuh kasih sayang. Amang Adrian Gonti Siregar yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Harapan Kita. Sudah cukup lama Amang yang kami kasih ini dirawat Tuhan. Datanglah ya Bapa melawat Amang kami ini. Berikanlah kepada dia pemulihan, agar dia dapat kembali pulang ke rumah, berkumpul bersama-sama dengan keluarganya. Kami percaya Tuhan mengasihi dia dan memiliki rencana yang indah untuk Amang kami ini. Kiranya Tuhan berkenan mendengarkan permohonan kami ini. Di saat ini juga kami menaikkan doa bagi kesembuhan jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit di rumah, yaitu Amang Orlando Hutasuhut, Amang Peter Michael Siregar, Amang Christian Hutagalung, Inang Mastiar Siregar Butubara, dan saudari kekasih kami Rama Aritonang. Di dalam kondisi badan mereka yang lemah, dengan kerendahan hati kami memohon, berikanlah kesembuhan, pemulihan kesehatan ya Bapa. Tunjukkanlah kasih karunia-Mu kepada mereka semua, agar mereka dan keluarga yang merawat dapat menyaksikan bahwa Allah adalah baik dan setia dalam kehidupan mereka. Bapa yang sungguh baik, kami juga bersukacita karena Tuhan telah memberikan pertambahan umur kepada 18 orang jemaat Tuhan. Ingatkanlah mereka Tuhan senantiasa untuk mengucap syukur bahwa umur yang Tuhan berikan adalah berkat yang patut mereka ingat, bahwa Engkau selalu menyertai mereka dalam kehidupannya. Begitu juga dengan 3 keluarga jemaat kami yang berulang tahun pernikahan. Kiranya dalam menjalani kehidupan berumah tangga, ketiga keluarga ini Tuhan berkati, dan Tuhan berikan sukacita kebahagiaan bersama dengan keluarga. Dan mampukan Tuhan mereka untuk senantiasa mengucap syukur bahwa Tuhan selalu menyertai keluarga mereka. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami mengimani bahwa Tuhan mengetahui semua isi hati umat-Mu ya Tuhan. Saat ini kami semua berada di tengah kondisi wabah virus corona. Sesungguhnya kami tidak berdaya Tuhan dalam menjalaninya. Banyak pergumulan, bahkan kesedihan mendalam karena ditinggal anggota keluarga. Bermurah hatilah kepada kami ya Tuhan umat-Mu ini. Jangan jauhkan kami daripadamu. Jangan biarkan kami jatuh kepada dosa,
bahkan kehilangan keimanan kami. Hapuskanlah dari hati kami kekhawatiran dan ketakutan. Bantu kami Bapa untuk mendekat dan dengar-dengaran hanya kepadamu ya Allah yang mengasihi kami. Tunjukkan kemurahan-Mu ya Bapa, khususnya kepada keluarga-keluarga yang saat ini sudah mulai mengalami kesulitan dalam mencukupi kehidupannya. Ingatkan kami Tuhan, semua jemaat-Mu untuk bersatu berdiakonia, memperhatikan orang lain di masa-masa sulit ini. Sentuh hati jemaat-Mu Tuhan untuk mau saling membantu satu sama lain. Sebagaimana Tuhan mengajari kami, kasihilah sesamamu manusia, sebagaimana kami juga mengasihi Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak kami Tuhan, yang dalam masa pertumbuhannya. Kiranya Tuhan memberikan mereka sukacita dan kegembiraan dalam kehidupan mereka. Untuk anak-anak kami yang bersekolah di SD, di SMP, di SMA. Sebentar lagi mereka akan menjalani ujian kenaikan kelas. Memang Tuhan, sudah cukup lama mereka libur sekolah karena kondisi wabah virus ini. Berilah mereka kesabaran Tuhan anak-anak kami ini, supaya mereka bisa menerima metode pengajaran yang diberikan oleh guru-gurunya. Supaya mereka bisa menjalani ujian kenaikan kelas dan bisa naik kelas sesuai dengan keinginan mereka. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sudah lulus, untuk naik ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dari SD masuk ke SMP, dari SMP masuk ke SMA, dari SMA mencari perkuliahan. Tuhan bermurah hatilah kepada mereka semua, agar mereka bisa mendapatkan tempat bersekolah yang terbaik yang mereka inginkan. Kami juga mendoakan anak-anak kami Naposo yang saat ini berkuliah dan ada juga yang sedang mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan juga memberikan kepada mereka kepintaran, hikmat yang dari Tuhan, dan berikanlah mereka kemampuan untuk mencari dan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Anak-anak kami Naposo juga Tuhan sudah ada yang pantas untuk berumah tangga. Kami serahkan mereka Tuhan ke dalam Tuhan, supaya mereka bisa mendapatkan pasangan hidup yang sesuai dengan yang mereka inginkan, dan yang mengasihi dan percaya kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus. Supaya mereka bisa menikmati juga kasih karunia yang Tuhan berikan, dan orang tua juga bisa berbahagia dalam mengajari anak-anaknya. Bapa, tidak lupa kami mendoakan juga para pemimpin di negara kami. Mulai dari Presiden kami, Bapak Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden, sampai dengan pimpinan yang terendah. Kiranya Tuhan mengurapi juga mereka, agar mereka juga bisa memimpin negara ini, bisa melewati kondisi yang sedang berat kami hadapi ini. Kami juga mendoakan pucuk pimpinan gereja kami, Amang Eporus kami, Amang Sekjen kami, para pendeta, diakonis, Bible Pro, dan semua pelayan gereja dimanapun mereka berada. Berkatilah mereka Tuhan, cukupkanlah kebutuhan mereka. Keuangan gereja kami juga ya Tuhan, kami mengucapkan terima kasih atas penerimaan uluran tangan kasih dari tangan-tangan yang memberi dalam bentuk ucapan syukur, persembahan yang sudah diterima oleh gereja. Kiranya Tuhan memberkati semuanya itu, agar dapat dipergunakan untuk menjalankan perjalanan pelayanan di tengah-tengah gereja kami. Bapa yang sungguh baik, sebelum kami mengakhiri doa kami ini, sebagai manusia biasa kami masih hidup dalam kedagingan. Kami sering mendukakan hati Tuhan. Banyak kesalahan dan dosa yang kami buat di hadapan-Mu ya Bapa, termasuk kepada sesama manusia. Sesungguhnya kami layak mendapat murka-Mu. Namun kami mengimani Tuhan dan percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang baik dan pemurah. Ampunilah semua dosa kami ya Allah Bapa. Janganlah mengingat-ingatnya lagi, agar kami layak di hadapan-Mu ya Bapa di sorga. Tuhan Yesus yang kami sembah, inilah doa syafaat kami Tuhan kepadamu, dan kami akan mengakhiri doa ini. Hanya kami alaskan di dalam satu nama, nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus dosa kami. Amin. Taparade mahaulta. Tabege majola hatani debata, nagabe ojahan dihita, palagut haulta, kantong naparjolo, dot kantong napaduaon, ima nata surat di Mazmur 50 ayat 20 a,
songonon mahatana. Sanga ise na mandok tarima kasih bain haulna, ido na pasangapon au. Amen. Tapalagut mahaulta, marende mahita sian buku ende akola mandailing, nomor 122, ayat 1 lalu tu ayat 2. Yesus Kristus Ima Raja. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas setiap kebaikan, kemurahan, penyertaan dan perlindungan di sepanjang perjalanan kehidupan kami hari lepas hari. Terlebih saat ini ya Bapa, kami bisa Tuhan mengadakan ibadah kami melalui live streaming. Itu semua juga karena kasih dan anugerah Allah ada di tengah-tengah kehidupan kami sebagai anak-anak. Terlebih ampunilah juga segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak untuk masuk ke dalam kehadirat-Mu yang Maha Kudus. Berikanlah kami hikmat, untuk kami dapat mengerti apa kehendak-Mu di dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya. Berfirmanlah saat ini ya Bapa, dan kami siap untuk mendengar. Amin. Shalom, Amang dan Inang yang terkasih dalam Yesus Kristus. Saya dan keluarga mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat hari Paskah bagi kita semua. Puji Tuhan, pada saat ini kita bisa beribadah dan mau mendengarkan sabda kebenaran akan firman-Nya, di mana sabda kebenaran firman Tuhan memberikan kita kekuatan yang baru, memberikan kita semangat yang baru dan harapan yang baru untuk kita bisa menjalani proses kehidupan ini hari lepas hari. Mari Amang dan Inang yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita membuka firman Tuhan di dalam kitab Roma 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Roma 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Saya akan membacakan bagi kita semua. Demikianlah firman Allah. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi? Dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan?
Tidak adilkah Allah, aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya? Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapatkan hukuman. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan melakukan firman Allah di dalam kehidupannya hari demi hari. Amin. Puji Tuhan, tema kita di minggu yang indah ini adalah kesetiaan Allah. Baru saja kita membaca kitab Roma. Kitab Roma merupakan salah satu bagian dari kitab Perjanjian Baru. Kitab ini terdiri dari 16 pasal. Kitab Roma dituliskan oleh Rasul Paulus. Dan adapun latar belakang dituliskannya kitab Roma, Rasul Paulus memberikan nasihat, memberikan kekuatan kepada orang-orang Kristen yang pada saat itu mendapat berbagai tekanan, baik dari bangsa Yahudi maupun dari bangsa Roma sendiri. Dan jemaat-jemaat di kota Roma mendapatkan tekanan yang sangat luar biasa. Dan terjadi juga konflik di dalam tubuh jemaat kota Roma itu sendiri. Sehingga Rasul Paulus pun memberikan suatu nasihat, suatu semangat yang baru, supaya jemaat-jemaat di kota Roma tidak menyerah dengan keadaan yang sulit, supaya mereka tetap memiliki semangat untuk memberitakan Injil kebenaran Allah, dan supaya mereka tetap teguh untuk mengikut Kristus. Adapun tujuan dituliskannya kitab Roma adalah supaya orang-orang percaya bahwa keselamatan itu hanya diperoleh melalui iman percaya kita kepada Kristus saja. Dan tujuan kitab Roma ini bukan hanya ditujukan kepada jemaat-jemaat di kota Roma, tetapi tujuan dituliskannya kitab Roma ini ditujukan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya, supaya kita tetap mengenakan iman percaya hanya kepada Yesus Kristus, sang sumber keselamatan kita yang kekal itu. Amang dan Inang yang terkasih, tema yang sangat indah, kesetiaan Allah. Apa arti setia? Setia adalah sesuatu yang sangat berkenan di hadapan Allah. Setia merupakan keputusan yang paling bijaksana. Setia bukanlah sesuatu yang instan. Setia bukanlah sesuatu yang hanya terjadi dalam satu hari saja. Tetapi setia membutuhkan proses. Setia membutuhkan suatu pengorbanan. Kesetiaan diibaratkan sebuah perjalanan yang panjang. Inti persoalannya, apakah kita mau atau tidak? Jawaban itu ada di hati kita masing-masing saat ini, Amang dan Inang yang terkasih. Setia bukan karena kita tidak pernah menghadapi badai. Setia bukan karena kita tidak pernah mengatasi setiap air mata yang datang. Setia bukan karena kita tidak pernah menghadapi pergumulan yang berat. Tetapi dengan kesetiaan kita tetap memiliki komitmen sebagai hamba Tuhan yang setia. Saya akan menjelaskan firman Tuhan di dalam kitab Roma 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Rasul Paulus menggambarkan sesuatu kesedihan di mana bangsa Yahudi adalah bangsa kesayangan Allah, adalah umat pilihan Allah. Tetapi sayangnya bangsa ini selalu meremehkan setiap kesetiaan Allah terhadap mereka.
bangsa Yahudi ketika mereka tidak percaya kepada Allah, mereka hanya berfokus kepada hukum Taurat. Mereka hanya berfokus kepada tanda-tanda lahiriah. Bahkan bangsa Yahudi menyatakan bahwa ketika mereka sudah taat kepada hukum Taurat, kepada tanda lahiriah, sudah taat kepada hukum sunat, maka mereka boleh berbuat sekehendak hati mereka. Mereka boleh berbuat dosa. Hal inilah yang dikecam keras oleh Rasul Paulus. Sekalipun bangsa Yahudi bukan bangsa yang setia di hadapan Allah, tetapi Allah tidak pernah berubah. Ia tetap menunjukkan kesetiaannya terhadap umat pilihannya tersebut. Dan kita tahu, Amang dan Inang, tujuan diciptakannya dan dipilihnya bangsa Yahudi sebagai umat pilihan, supaya lewat bangsa inilah bangsa-bangsa yang lain dapat mengenal siapa sesungguhnya Allah itu di dalam kehidupan mereka masing-masing. Pertanyaannya, apa arti kesetiaan Allah? Yang pertama, kesetiaan Allah dapat diartikan ketika Allah sudah membuktikan dapat membereskan setiap persoalan dan permasalahan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saat ini, Amang dan Inang yang terkasih, kita tahu bahwa saat ini terjadi virus corona, di mana kita mengalami rasa takut, rasa khawatir. Kita juga melihat banyak dampak yang negatif yang diakibatkan oleh virus corona. Kita tidak bisa bertemu dengan sahabat, keluarga, bahkan dengan teman-teman kita yang lain. Bahkan banyak orang-orang yang kelaparan di luar sana. Bahkan kita melihat akibat dampak virus corona ini banyak kejahatan-kejahatan merajalela. Oleh sebab itu, ingatlah bahwa kita ini bukanlah manusia-manusia di luar sana. Bahwa kita ini sudah berbeda dengan manusia-manusia dunia. Bahwa kita ini sudah memiliki satu status yang pasti, yaitu warga kerajaan Allah. Ketika kita sudah menyadari bahwa kita adalah warga kerajaan Allah, maka kita tidak perlu lagi takut. Kita tidak perlu lagi khawatir. Bahkan keraguan-raguan itu dapat kita hilangkan dan kita percaya betul bahwa Allah pasti dapat menyelesaikan setiap persoalan kita. Yang kedua, apa arti kesetiaan Allah? Arti kesetiaan Allah bahwa Ia sanggup memberikan penghiburan dan kekuatan bagi kita masing-masing. Ketika kita mengalami suatu perjalanan hidup yang sangat sulit, pastinya kita tidak pernah sendirian, Amang dan Inang yang terkasih. Pastinya kita memiliki Allah yang begitu setia. Kita bangga memiliki Allah yang begitu setia. Dan percayalah bahwa Dia adalah sumber kekuatan dan sumber penghiburan yang pasti. Kalau mungkin saat ini banyak orang-orang kehilangan keluarganya yang tercinta atau yang terkasih, tetapi ingat dan pandanglah bahwa kita memiliki Allah yang setia, yang sanggup menghibur kita, yang sanggup memberikan kekuatan yang baru bagi kita bersama. Bagaimanakah caranya kita dapat merespon kesetiaan Allah? Yang pertama, kita harus dapat berjuang. Kita harus berani berjuang dan bertindak untuk merespon kesetiaan Allah. Ketika datang tekanan yang berat, ketika datang goncangan badai, jangan menjadi orang-orang Kristen yang mudah kecewa. Jangan menjadi orang-orang Kristen yang mudah putus asa. Jangan menjadi orang-orang Kristen yang melakukan berbagai tindak kegelapan. Tetapi mari bangkit dan kita berjuang
untuk dapat merespon kesetiaan Allah dengan orait labora, dengan berdoa, berusaha, dan bertindak sesuai dengan areal kehendak Tuhan. Yang kedua, bagaimana cara kita merespon kesetiaan Allah? Kita harus percaya bahwa mujizat itu pasti terjadi di dalam kehidupan kita yang nyata. Kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, ada wanita 12 tahun sakit pendarahan, 12 tahun lamanya. Bukan waktu yang singkat, Amang dan Inang. Proses waktu yang cukup lama. Tetapi ia percaya betul dengan iman percayanya. Dia katakan, asal ku pegang jubahnya, aku pasti sembuh. Demikian dengan kita saat ini. Kalaupun kita belum melihat hasil-hasil yang baik, kita harus percaya bahwa Tuhan akan memberikan mujizat. Asalkan kita benar-benar secara totalitas percaya dan mengandalkan Kristus bahwa Dialah Allah yang setia di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Yang ketiga, bagaimana caranya untuk kita dapat merespon kasih setia Allah, kesetiaan Allah, dengan cara mengucap syukur di dalam segala hal, cenderung di dalam kenyataan kehidupan manusia. Ketika manusia itu mendapatkan berkat yang berlimpah, ketika manusia itu mengalami kesuksesan hidup, mengalami kelancaran hidup, tentu dengan mudah mengatakan bahwa Allah itu, Kristus itu setia di dalam hidupnya. Tetapi sebaliknya, ketika datang air mata, ketika datang kesulitan hidup, ketika datang guncangan badai yang menghampiri silih berganti, apakah kita mampu mengucap syukur kepada Kristus? Apakah kita mampu mengatakan, terima kasih Tuhan, moleate Tuhan di sude basa-basamu, thank you so much Jesus for everything. Kembali firman Tuhan mengingatkan kita bersama. Ketika kita merespon kesetiaan Allah, kita harus dapat mengucap syukur baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan duka. Kesimpulan daripada khotbah saya saat ini, Amang dan Inang yang terkasih, ingatlah, masalah boleh ada, tantangan boleh ada, virus corona boleh ada, tetapi ketika kita percaya bahwa Allah itu akan membuktikan kesetiaannya, ketika kita percaya bahwa Allah itu penuh kasih, kita akan melihat hal-hal yang luar biasa. Dan ingatlah janji Tuhan, iya dan amin. Di dalam kitab Roma 8 ayat yang ke-28 dikatakan bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas firman Tuhan yang sudah sama-sama kami baca, atas firman Tuhan yang sudah sama-sama kami dengar. Biarlah firman itu tidak berlalu saja dalam kehidupan kami. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa terlebih khusus untuk Amang pucuk pimpinan kami, Amang Eporus, Amang Sekjen, dan seluruh Amang Inang pendeta GKPA baik di distrik 1, distrik 2, distrik 3, dan distrik 4. Berikanlah kesehatan, sukacita, dan juga Tuhan panjang umur. Cukupkan segala kebutuhan yang dibutuhkan, dari kebutuhan yang kecil hingga kebutuhan yang besar. Berkati setiap keluarga para pendeta ya Bapak. Tuhan, pada saat ini juga kami mau berdoa ya Bapa untuk saudara-saudara kami di luar sana yang mengalami Tuhan
kedukaan akibat ditinggalkan orang-orang terkasih. Berikan mereka kekuatan penghiburan supaya mereka tetap kuat di dalam Tuhan ya Bapa. Tuhan, terlebih khusus kami mau berdoa untuk gereja kami yang terkasih GKPA Penjernihan. Berkati Tuhan Amang Pendeta kami, Amang Ramli Hutapea beserta keluarga. Berkati juga Inang Pendeta kami, Inang Pendeta Veronica beserta keluarga ya Tuhan. Berikan mereka selalu sukacita, kesehatan ya Tuhan. Dan juga berkati Tuhan seluruh Amang Inang Sintua GKPA Penjernihan dimanapun berada. Berkati Amang Inang Majelis GKPA Penjernihan. Berkati pelayanan, usaha, pekerjaan dan keluarga mereka masing-masing. Kami percaya betul Bapak, persekutuan dengan Tuhan jeripaya setiap anak-anak Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Berkati juga hamba Tuhan, tambahkan hikmat untuk tetap dapat menyampaikan firman kebenaran-Mu ya Bapa. Berkati keluarga hamba ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami percaya betul Tuhan sudah mendengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita memberikan persembahan yang ketiga. Marende mahita siang buku ende angkola mandailing nomor toruratus walu pulusia ayat sada dohot ayat 2. Tapasahat mahal tahun tu debata anso di pasu-pasu martangiang mahita. Ale debata amanamina di Banua Ginjang. Hodo harorwani sudesi lehen-lehen na denggan. Dohot silugan na sanggam. Hami pasahat masyana di lehen mi tu hami. Gabe hol nami tuho. Saya jagin mai gabe uap na hus-hus di adopanmu. Pasu-pasu mai jana jagahon. Anso hami pargunahon haulon laho patimbulkon harajaanmu. Di tonga-tonga ni parlagutanmu dohot di portigion. Saya ukap marohan nami marhite-hite tondimu. Anso murhami tanda silehen-lehen mintu hami. Anso muringgas hami mandokon. Terima kasih Tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aleaman namin na di Banua Ginjang, pinorbadia maguarmu,
Roma harajaanmu, tulus marohamu songon di banua ginjang songon imuse di tanoon. Lehen madihami panganun nami ganu pari sadarion. Sesama dosa nami songon hami manyesa dosa nidongan namar dosa di hami. Ulang pamasuk hami tu bagasan pandugaan. Tapi palua mahami sian pangagoi. Tajagit ma pasu-pasu nasian Tuhan de bata. Di pasu-pasu jana dijagahon Tuhan de bata maho. Di sondako Tuhan de bata mabohina tuho jana asima rohana midaho. Diadoko Tuhan de bata mabohina tuho jana di pasaur ma damena tutondin. Inang, selamat hari Minggu bagi kita semua dan selamat bersuka cita bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati.